Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Conan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat tampilan logo setelah startup HMI Wentech ya. Berarti nanti setelah logo tampil, kemudian tulisan, kemudian ke Windows selanjutnya. Oke, seperti ini ya. Logo tampil, kemudian Heri Conan, automation, kemudian di sini tampil rectangle. Oke, kemudian ke Windows selanjutnya ya. Di sini kita bisa untuk kontrol ya. Oke, langsung saja kita buat baru ya. Klik file, new. Ini saya menggunakan HMI MT8071IE. Kemudian klik OK. Oke, langsung saja OK. Oke, di sini ada window di nomor 10. Di sini akan saya buat lagi untuk Windows nomor 11 ya, untuk selanjutnya ya. Oke, berarti ini nanti untuk kontrolnya dan Windows 10 untuk logonya ya. Oke, kita buat logo dulu. Di sini insert picture. Ini ya, picture, dan pilih picture library. Oke, kalau ada tinggal pakai, kalau belum ada klik ini ya, add new picture. Kemudian klik di sini new. Oke, untuk picture pakai yang PNG saja ya. Kalau saya pakai PNG ya untuk logonya. Yes. Oke. Oke. Oke, langsung saja width-nya pakai 200. Di sini saya pakai 200 juga. Oke, ini untuk logonya. Dan untuk tulisannya pakai tag comment. Kan sini Heri Conan 40 ya. Copy saja. Sini pakai automation. Heri Conan automation nanti bergantian ya. Logo Heri Conan automation, kemudian rectangle. Oke, untuk yang window nomor 10 dan untuk window yang nomor 11 hello world. Oke, misalkan ini untuk kontrol ya, kita pakai set bit LB0 set on. Oke, copy saja. Misalkan ini untuk start stop misalkan. Oke, ini untuk start stop. Oke, ambil bit lamp. Oke, ini untuk yang Windows 11-nya. Oke, kemudian langsung aja saya buat untuk makronya ya. Nah, kita pakai makro dan klik makro ya. Ini di project makro, kemudian klik new. Oke, di sini jangan lupa periodical execution ya di checklist. Oke, langsung saja kita buat. Ketik bool. Kita daftarkan variabelnya ya, variabel bit. Nanti untuk boolean atau 01,
Ada lagi variabel short itu untuk variabel screen ya. Variabel screen itu datanya short, screen, dan waktu ya. Waktunya sama dengan misalkan 3 detik, berarti 3000. Oke, nanti ada nih 3 variabel ya, bit, screen, dan time. Oke, bit sama dengan 1. Oke, variabel bit bernilai 1. Oke, kemudian kita set data ya. Ambil di sini. Ini klik get. Dan di sini pilih set data. Ya, set data. Variabelnya bit. Ini addressnya kita pakai LB10. Oke, di sini ya, seperti ini. Set data bit local HMI LB10.1 ya. Oke, kemudian di delay. Ini delay time ya, seperti ini. Oke, sebenarnya kita bisa pakai set data yang seperti tadi, atau lebih cepatnya kita copy saja. Ctrl C. Di sini Ctrl V. Ini untuk LB11. Ya, kita enter. Ya, di sini kita copy saja. Dan kita paste lagi. Di sini untuk LB12. LB itu alamat internal bit di HMI ya. Oke, kemudian delay time lagi. Nah, delay lagi. Kemudian variabel screen itu sama dengan 1 ya. Variabel screen bernilai 1. Dan get lagi, atau copy juga bisa, atau pakai ini juga bisa, pakai set data lagi. Untuk bitnya, variabelnya itu pakai screen ya. Variabelnya screen di local HMI, terus ini alamatnya di LW0. Set data screen local HMI LW01 ya. Oke, kemudian save, compile. Di sini ada warning 2. Oke, tidak masalah ya. Kemudian exit. Kemudian di sini klik exit saja. Masuk ke Windows 10. Ke Windows 10-nya. Kemudian klik Reconan-nya ya. Nah, di sini pilih security. Pilih ya, ini untuk enable atau disable-nya ya. Ini pilih LB10. Ini on, ini hide when disable. Berarti kalau misalkan alamat LB10-nya masih 0, dia akan disable ya. Hide when disable, akan sembunyi, tidak ditampilkan. Oke. Dan di automation-nya klik juga, pilih security, use register status, ini LB11, dan klik OK. Oke, untuk rectangle-nya pilih lagi security, use register status. Di sini LB12. Oke, ini untuk tampilan yang di Windows 10-nya. Kemudian agar switch screen ke Windows 11 itu kita klik di objek, kemudian pilih PLC control. Oke, kemudian pilih new. Oke, di sini di local HMI address LW0 ya. Ini tetap di LW0. Terus ini device-nya local HMI, ini pilihnya change window. Oke, maksudnya change window yang datanya sesuai di LW0. Berarti misalkan LW0-nya itu bernilai 11, berarti change window ke 11. Oke, ini kan LW0. Klik exit. Oke, kita cek untuk makronya ya. Makronya tadi ini maksud saya.
Oke, di sini screen, oh ya maaf, ini screennya ini 11 ya, bukan 1 ya. Ini screennya 11. Berarti setelah LB12 on, kemudian delete time setelah 3 detik, kemudian LW0 itu datanya 11. LW0 datanya 11, maka akan layarnya pindah ke Windows 11. Misalkan mau pindah ke Windows nomor 12, berarti datanya di sini itu diberi screen 12 ya. Seperti itu. Oke, kita save, compile. Bisa kita offline simulasi dari sini ya. Klik offline simulation. Oh ya, untuk projectnya misalnya start logo, yes. Reckonan, automation, kemudian rectangle, dan akan ke switch ke Windows 11 selanjutnya. Ya, seperti ini. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba di sini. Pakai ini, offline simulation, logo, reckonan, automation, oke, rectangle, kemudian ke Windows selanjutnya. Oke, untuk makronya di sini ya, ini bisa kita ekspor. Ya, ini bisa kita ekspor. Oke, caranya klik ekspor ya. Klik makro dulu, klik ekspor, dan klik OK. Nah, di sini mau disimpan di mana? Oke, misalkan disimpan di sini aja, picture. Klik OK, sukses. Kalau misalkan mau mengimpor, ya tinggal kita import saja. Di mana tadi? Misalkan ini, klik open. Oke, seperti ini. Oke, misalkan ini kita hapus saja. Ini kita hapus, kemudian kita import. Ya, seperti ini. Bisa langsung kita pakai ya, tanpa membuat program makro tadi. Oke, kita coba lagi. Kita save dulu, offline simulation, logo, reckonan, automation, rectangle, hello world. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.